Luar biasa. Teh Ida mah pernah kena kasus. Ayo, kasus naon? Tapi selama ini dalang-dalang baik di Jawa Barat, alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah para seniman pada sejahtera Kang Dani nanti jadi karena banyak acara, terus setiap acara sering gitu, beres keluar keringatnya harita keneh langsung dibayarkan. Justru anu sok rada meleset mah ada orang yang itu banyak itu kesadaran jadi dia itu ikut nimbrung di situ. Padahal dia bukan seni, jadi tukang naon sih ngaranna teh tuh lain agent bahasa nama makelar. Itu yang suka jadi kendala ke kita. Akhirnya teh masalahna jeung pimpinanna atau jeung dalang dia belum dibayar nggak pan ujung-ujungnya mah ka urang ka pelaku seninya teu dibayar. Nah orang-orang itu ya sebaiknya itu sebenarnya sekarang itu kan sudah menuju zaman yang lebih modern dan lain sebagainya. Mau tidak mau perorangan ini kan kita ini jasa perorangan semuanya. Itu harus punya manajemen. Sekarang seumpama dan akan jadi industri juga buat manajernya juga. Artinya manajemen itu gitu loh. Kan tidak harus apakah itu bisa berbentuk badan hukum manajemen itu atau berbentuk berbentuk perorangan tidak jadi masalah, tapi ini menamakan ini dia sebagai manajemen gitu loh. Manajemen itu kita mau tidak mau harus begitu. Jadi harus membagi dengan manajer. Ya, jadi kita profesional berarti. Iya. Jadi ente majaran siga macul. Iya. Majaran siga macul bayar gitu. Ya kan ulah majaran gitu. Jadi bayar. Ulah irahawe dibayar, ulah dibayar panen. Nah, tetapi kan kalau sudah ada manajemen mah udah ada ketentuan dan syarat-syarat. Oke, saya akan perkenalkan seumpamanya naon teh butuh penyanyi ini seperti yang kita lakukan kan teh selama ini di Asgar Jaya kan. Kan kita selalu menghubungi artis itu melalui manajemen kan. Gitu loh. Ya itu yang harus begitu. Itu untuk memproteksi lah untuk selanjutnya. Tosenu atas. Jadi asa jadi bogoh. Maksudnya bogoh teh biarlah kalau penyanyi anu memang kelas anu di luhur mah ayeuna urang para seniman seperti Teh Nining, Teh Ida, Teh Tini galaduh manajer. Teh Nining acara di Puncak Punten, kami manajer abdi we. Aduh luar biasa eta. Tapi Teh Nining teh gedean manajer cenah gajina jeung. Pas babayar teh urang kumaha bayar manajer kabagi dua. Tapi eta masukan anu saya nya. Jadi ternyata orang teh ulah ku uleun teh, ulah kabahalan teh kayaknya mah geus beda zaman. Harus pokoknya tapi kan Kang manajemen artis itu tidak hanya memiliki satu artis, bisa beberapa artis. Oke. Oh iya. Iya kan satu manajer itu bisa beberapa artis. Jadi manajemen bukan manajer, bukan asisten. Bukan asisten artis, anu ikut-ikut. Bukan. Ini manajemen Kang. Manajemen artis. Bukan manajemen lah. Jadi dia yang mencari acara juga. Dia yang mencari acara, dia juga yang menentukan siapa yang akan ininya. Jadi produktif gitu. Tapi luar biasa ya Kang Atep ya. Berarti harus bersinergi dengan para manajer orang pentingnya. Iya. Iya. Jadi orang pekerjaan akan ada terus buat artisnya juga. Ya terus juga mungkin untuk diperlakukan tidak baik itu tidak baik itu akan bisa diminimalisir. Gitu. Luar biasa. Jadi beda dari asisten mah tukang make upan, tukang mamawa nontetas. Ai manajer mah bersinergi da maneh lagi mereka urang naon bahasana teh benernya solution ya. Luar biasa. Saya rek yangan manajer anu mengabeungarkeun diri urang sorangan. Ayo itu Kang Atep, saca-acan ngobrol sareng Kang Dani urang hiburan deui. Saca-acan hiburan ieu lagu kanggo punten ya. Kanggo Pamemet anu aya di Panjalu nuju latihan Abah Engkus sareng tim Kacapi Iblis di Bandung nuju ngamonitor di Panjalu Kang Dani alhamdulillah. Tapi dia dugi ka Panjalunya dugi mun ka Panjalu Ciamis alhamdulillah. Nuju latihan sadaya. Ada mungkenana melalui RRI Playgo, Android atau tapi radio. Nganggo handphone. Tapi dicolokkeun kana speaker sareng teh jadi sarena nanti
ngepingkeun alhamdulillah. Mun hatur nuhun Pak Memet, Abang Kus. Tuh, Dulu Cang, luar mohon biasa. maya di Panjalu Ciamis. Panjalu Ciamis anu nuju ngamonitor acara dina apresiasi budaya Sunda ngobrolkeun ngeunaan seni budaya dan hukum. Aya mah bade janji Mun, maya janji ka Kang Aten, janji naon? janji asik. Abi mah bade jantan manajer Terama we. SMA Yarna abdi mah. Iya, saya mah tukang nyenak senda daerah mah. Aduh, mangga para panitia serena kasarekeun lagu janji asik. Sahabat budaya, Terama masih ditemani oleh Kang Dani Salis Wijaya SHMH. Tuh luar biasa. Ngeunaan tema dina wengi ieu nyaeta seni, budaya dan hukum. Kang Dani sabaraha lami tah diajar hukum. Ieu mah rada nyantai henteu kanu tadi heula. Riwayat Kang Dani. Praktisi janten pengacara itu sekitar 20 genep tahun. 20 genep tahun. Luar biasa. Berarti Kang Dani ayeuna yuswana teh sami sareng Terama ya. Ya, kirang langkung lah. Kirang langkung. Tapi awet anom ya. Awet kolot. Membagi pengacara mah seueur masalah gitu. Kang, Bermutu. Kang kieu selama 26 mengikuti persidangan terus permasalahan berkenaan dengan hukum, pernah teu Kang Dani menangani masalah hukum tapi untuk seni dan budaya pernah teu? Pernah masalah gugatan mengenai penciptaan lagu. Oh, penciptaan lagu. Penciptaan lagu pernah dia mungkin salah satu penyanyi nu terkenal oge lah dia tapi mau biasa disebut ya pernah masalah itu kasus ya, kasus itu janten ada yang mengklaim dia memberikan nama bahwa itu adalah penciptanya sebagai penciptanya padahal dia bukan penciptanya. Nah, orang lain ada yang mengklaim. Ada budaya, ada seorang budayawan atau ahli budaya lah. Dia yang menciptakan bahwa itu bukan kamu yang membuat, itu nggak ada dari sejak sebelum ini sudah ada. Jadi sebenarnya lagu itu lagu anonim, lagu tanpa nama, tanpa pencipta. Tanpa pencipta, kan selalu gitu. Maksudnya tidak dikenal lah penciptanya, tidak dikenal, bukan tidak ada penciptanya, ada, tapi tidak dikenal penciptanya. Kan yang begitu sebenarnya harus dilindungi oleh negara. Tapi kasus eta menang atau napi kalah? Yang menang itu yang ditangani oleh yang saya. Ya, menang. Menang ya, berarti betul-betul pernah kejadian ya? Benar kejadian. Ada kejadian mungkin banyak teman-teman juga yang begitu gitu. Kang Dani persentasi hukum yang ditangani Kang Dani berapa persen sih untuk yang tentang seni budaya gitu, maksudnya dengan hukum tentang kejahatan gitu, itu berapa persen yang banyak mengadukan gitu ke ya mungkin pengadilan? Sebenarnya kan begini, saya itu spesialisasi itu korporasi. Lebih kepada korporat, kepada perusahaan. Ya, jadi seperti merger, likuidasi, gitu kan. Beratnya. Yang begitu restrukturisasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya spesialis saya. Nah, cuman kalau ada perkara-perkara lain yang masih bisa ditangani, yang penting bukti-buktinya benar, saya akan tangani. Ya kurang lebih ya untuk nyanyi-nyanyi yang berhubungan dengan seni antara 10-20% ada lah. Oh, 10-20%? Lumayan, karena banyak juga sih. Berarti banyak ya kalau 10-20%. Tapi kebanyakan hanya dari mencipta lagu dan Enggak juga. Dari berbagai artinya begini, bukan masalah seni saja, dari hak cipta lah. Oh, hak cipta, kebanyakan hak cipta. Hak cipta ya, hak cipta itu. Ada yang mau minta royalti segala macam gitu loh. Karena begini,
dalam undang-undang hak cipta itu, yang undang-undang 28 tahun 2014 itu, jadi ada hak terkait. Seumpamanya dalam pertunjukan, seni pertunjukan. Pertunjukan itu kan yang terlibat seumpamanya yang membuat panitianya misalnya penyanyinya, PT gitu ya. penyanyinya, event organizer-nya, terus yang menyiarkan, sebenarnya RRI yang menyiarkan itu kan harus dapat juga royaltinya juga. Nah itu saya di daerah-daerah itulah Gitu. yang biasanya berebut dalam bidang itu. Karena kalau sudah direkam terus ini siapa sebenarnya yang nantinya yang akan bisa mendapatkan hak ekonominya. Kedua, yang biasanya banyak terjadi itu semuanya pengalihan hak cipta. Hak cipta itu dialihkan, tetapi ada ahli warisnya yang masih meminta. Padahal sebenarnya hak ciptanya itu sudah dialihkan kepada orang lain. Artinya hak ekonominya beralih kepada orang lain. Jadi si pencipta sendiri itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Kumaha kan? Ahli wae nya Nu lebat Kang. Saha? Lujeng wengi Kang Ate, Kang Asep Teh Rama sareng Kang Dani di Pak Haji Elon di Rangkas Bitung. Atarosanana apakah saurna teh budaya bisa termasuk hukum? Gitu, atarosanana. Kumaha Kang? Apakah budaya bagian daripada hukum? Apakah budaya bagian dari hukum? Mungkin bukan budaya daripada hukum. Kurang, hukum merupakan bagian daripada budaya. Apakah hukum pangitan merupakan bagian daripada budaya? Itu karena ada hukum kebiasaan, hukum adat dan sebagainya. Oh iya, ada hukum adat tuh. Ya, itu merupakan bagian daripada kebudayaan. Ada ya? Itu pangitan para maksana apakah hukum bagian daripada budaya pangitan eta? Ya, bagian daripada budaya. Hukum kan beda-beda kan hukum. Hukum yang berlaku di sini akan berbeda hukum yang berlaku di Amerika, tergantung budayanya dan kemauannya, karena budaya itu udah mencakup keseluruhannya kebudayaan. Jadi budayawan itu orang yang menciptakan, orang yang melaksanakan, yang mengamati, itu adalah budayawan sebenarnya. Terus yang mendeskripsi itu udah termasuk budayawan. Berarti orangnya ya? Iya, yang budayawan itu ya itu untuk budayawan. Kan hasilnya jadi kebudayaan kan. Ya kebudayaan itu sendiri banyak, bukan seni saja, bukan kebudayaan itu ilmu pengetahuan juga kebudayaan. Kang Atep pernah sekolah ke ilmu hukum. Gitu. Jadi nuju pada monitor pada berat ayah Abah Otong aturan Wilujeng Ungi teras nepang noge Bapak Haji Anak kamari teh ayah pagelaran wayang di wewengkonna teh di Ciampea eta di Cihideung Udik di Bogor. Para paniten sababaraha paniten ngahaja nonton pagelaran wayang golek. Ketemu sareng Kang Atep punten panggupaikeun cenah upami dina acara Abdaun eta teh. Tah ieu teh seni garupai sadayana ge ieu teh. Mending ngobrol deui bilangnya. Wayang golek di Ciampea Bogor. Sisirna pan orang Jasingan, orang leuwih liang, orang leuwih sadeng. Iraha tuh anjeunna tiasa sumpi. Nya insyaallah ke upami mudah-mudahannya di kabulkeun ke dina kaping 17 urang pagelaran wayang golek di studio. Oh, di studio. Tinggal nyuwunkeun ieu. Luar biasa. Kang Dani pertarusan deui pernah teh non teh aya kasus Kang Dani menangani ini mah Kang Dani gitu. Berhubungan dengan kan tadi mah royalti gitu. Tapi untuk yang tradisional gitu. Berarti kan orang-orang seniman-seniwati yang tradisional itu belum paham tentang hukum. Pernah nggak yang menangani yang tradisional gitu kan? Kayaknya belumnya. Belumnya. Belum pernah. Tukang Atep makanya kalau yang tradisional tuh tadi Kang Atep mainnya rasa. Mudah-mudahan lah ulah. Di hukum-hukuman. Orang-orang tradisi mah non teh janganlah jangan bersentuhan dengan hukum, tapi payung hukum mah kedah aya, tidak aya naonnya Kang nya. Jadi urang rek kasahali ngadu lamun saya payungna. Seperti Kang Atep gaduh grup namina teh naon teh Kang Atep teh? Oh, ieu pengalaman Kang Dani. Kantos ngalaman teh katipu.
nya katipu atau nepi ditipu pan kumahanya anu eta aya tapi da bade ngadu ka saha pan dan masalahna mah ternyata kita yang kunaon urang teu non teh tarapti kunaon urang teu nanya gitu tah jadi kembali nama ka diri gitu. Jadi di saat besok Nabi bade manggung gitunya tah di perjalanan pas subuh teh orang teh telepon aduh Kang jadi kisahnya tanya Kang teh punten katanya batal sanes batal non penari sareng lengserna kan di Bandung tah di perjalanan kan berangkatnya malam di perjalanan teh kecelakaan di jalan tol jadi luka kumaha ya jadi untuk penari satu tim penari sareng lengser nu kadituna teh aya tolong Kang Atep secepatnya untuk menghandle Kak lengser sareng para penari sadayana acaranya di Cengkareng pagi-pagi kan bingung ngalian ieu kumaha kulantaran cerik-cerik pan ieu kumaha abdi bade nguruskeun da soalna infona si penari sareng lengser teh non teh tos di rumah aya di rumah sakit terus duka kumaha keberadaanna pan sagrup jadi itu akhirnya abdi milarian aya nu kaenging teh lengser penari untungna teh kulantaran ngadadak nggak bisa tapi MC adat naon segala rupiah aya manggung we terus naon jantan masalah pas manggung tuh ya gitu pas ke situ ternyata orang itu datang pagi-pagi tuh jadi dia tuh datang dulu jadi kan kalau dia dicurhat nyaliranya datang dulu balik ceri Kang Atep aduh cenah abi kumaha kumargi non teh terus tolong ini acara ini jangan dibilang sama yang punya hajat gitu kan jadi abi teh terkena nyarios karena boga hajat teh terus yang penting mah aya apa gitu nyabi teh kulantaran karunya ya udah nu penting mah salamet naon nyabi bade ka Bandung kali itu soalnya cenah nu gitu lengser meninggal penari meninggal ya udah sok ayo angkat teh dia teh nyenak dompet acara naon nya sok teh naon keun imang nyong beres acara dieu abi mah acara mah beres di gara sering saya kan gitu tapi nu jantan masalah nuhun ke nomor rekening lah gitu anjeunna teh harita teh nuhun rekening pasihan abi teh ya udah pas sore-sore teh anjeunna teh Kang nomor rekeningnya betul enggak iya itu pas anjeunna teh dikirim pas maghrib teh ditelepon teh aktif sampai sehari 2 hari 3 hari sampai ke seminggu teh teu aya we eta teu aya dibayar we gitu ngan bodona kunaon teh nanyakeun kecelakaanna di mana di jalan tol di kilometer sabaraha gitu. Jadi orang nanti ketemu teh baru hari itu. Jadi hari itu baru dia datang, orangnya datang. Tapi dengan catatan datangnya lain bade amplop, bade naon. Bebeja bade ka Bandung, bade nguruskeun anu kecelakaan. Ternyata dikonfirmasi ka di jalan tol apakah ada kecelakaan di hari ini dan teu aya. Terus kalau grup-grup nu di Bandung daya cenah lengser berarti itu mah katipunya jadi kan patarosana mau mengadu ke siapa ari eta ya mah harusnya sih kalau secara hukum ya nu dituntutnya orang yang meminta itu ya. Kalau secara hukum jadi yang melakukan penipuan itu ya orang yang menuntut itu tapi aku sahab jelema na kakarkapani ke bawah-bawah. Tadi kan lagi apakah saya harus yang punya hajat gitu kan? Iya. Karena jasa saya dipakai yang sama yang hajat itu. Bisa saja. Cuma si orang anu nipu eta pokoknya jangan berhubungan dengan yang punya hajat terus ngurus itu tah. Yang punya hajat masuk masuk penyertaan. Oh. Masuk tiasa masuk. Oh. Gitu. Jadi orang tiasa we kan boga hajat ya tiasa. Penyertaan tapi orang yang memberikan itu tetap jantan pelaku utama sebagai daderna kan gitu. Dugi kainnya kita can pendak deui kan. Eta mah katipunya kan darinya. Dugi kain lagi. Aduh, eta mah sanes bodoh atau on teh. Jadi, urang nu boloho ieu mah. Nah, gitu. Urang tapi karena seniman, jadi karena rasa seniman gitu teh naik di situ. Upami teh kruki gerung teman dungu cenah teh. Gede teh karunya teh geuskeun we dipilarian atuh milarian teh coba lamun sadayana aya. Aduh, lieur. Eta tiasa nu grup nyalira di dieu. Pemain gamelanna sadayana, kudu sadayana. Tot sadayana we total. Atau kumaha ayeuna dompet kaluar sadayana nya. Pan abi teh ditonyok tah. Ku babaturan teh jeger teh keur masalah teh. Pas sudang
Ngimpi. Kakaknya pulang abang jago air kata seunu. Udah nyembi kan? Serius ya, Mas, serius. Makanya tadi kan etis keroki gurung teh. Iya, aduh. Gurung cenari lagi. Ampun. Mana tadi kan? Handphone Mana ayah dulu satu. Sekolah tadi ngobrol teh. Aduh, ampun resep kopi ngobrol sareng pengacara tanya. Kang Dani mah tuh tos rada lumayan lah Kang. Nuhun. Terama oge. Ayo pencerahan ya. Iya, namihan ilmu. Kang Assalamualaikum Kang Atep, Kang Asep Daramang, Mang Tono. Salam kasarayana khusus ka Padarta Teh Dinda paham nuju di Bitung cenah. Kang Arawadi di Karawang sareng sajabana laguna Kang Atep hoyong keser bojong. Lagunya ditujukan kanggo Kang Dani. Aduh. Kalau kali balik lagu Kang Dani mah. Iya, mah keser bojong itu. Keser bojong Mantap, mantap. Mang Tono di Pondok Gede. Ieu ti Padarta panggupaikeun wae abdi cenah. Data miharja di Bumi Serpong Damai. Tangerang hatur nuhun eta mah panggupaikeun. Assalamualaikum Kang Atep, papunten bade naharos perihal hukum cenah tah. Kunaon hukum ayeuna anu salah bisa jadi bener? Karena aya doa alias dorongan amplok saudara kumaha tah lamun kitu padahal ari hukum mah teu ibu teu bapak teu nini teu aki teu anak teu incu upami salah harus dituntut atur nuhun ieu ti Bapak Ahmad di Taman Sari kumaha Kang ieu patarosan teh kumaha teh lebet ieu Kang Atep cenah hapunten bade naros perihal hukum kunaon hukum teh aya anu salah bisa jadi benar bisa jadi salah itu Bang dan kakaknya kan. Malahan jadi salah bisa jadi benar bisa jadi salah hukum teh cenah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tah eta teh nuju ribut tah masalah hukum. Eta ti Bapak Ahmad di Taman Sari hatur nuhun Pak Ahmad. Mana diwaleun heula ku Kang. Eta beda kata sana ieu. Eben kieu hukum itu secara teori hukum di Indonesia itu menganut ajas legalitas. Jantan ajas legalitas orang yang dapat jantan hakim memutuskan sesuatu berdasarkan hukum. Hukum yang tekstual, hukum yang ada dalam undang-undang. Karena hukum itu diartikan adalah sebagai undang-undang. Padahal sebenarnya hukum itu kan bukan undang-undang. Termasuk moral juga hukum, etika juga hukum sebenarnya. Dan secara teori bahwa di Indonesia itu menerapkan ajas legalitas, gitu ya. Di anggona hukum positif, dan hukum yang ada dalam undang-undang gitu. Nah, tetapi secara faktual banyak hukum yang tidak dapat dirasakan keadilannya oleh si hamba pencari keadilan. Sehingga si hamba pencari keadilan itu merasa bahwa saya itu tidak bersalah. Makanya ada salah seorang ahli hukum, Sacipto Raharjo itu, hukum itu harusnya progresif. Hakim itu tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi harus juga melihat apa yang terjadi dan apa yang terjadi dalam masyarakat, apa yang bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bisa dimengerti nggak tuh ucapan saya? Ada iya Kang Daninya maksudnya teh karena kita memang basicnya. Ya. Nah jadi beginilah teh. Jadi ada memang bisa saja dikatakan bahwa oleh sebagian masyarakat apa yang ditetapkan oleh hukum itu tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat. Jadi dianggapnya kalau secara awam kenapa yang tidak bersalah kok dihukum? Disalahin malahan. Disalahin. Kenapa yang bersalah tidak dihukum? Kan seperti begitu. Nah itu kan secara awamnya. Nah, jadi kalau secara teori adalah begitu. Tetapi harusnya undang-undang itu bersifat progresif, melihat daripada hukum yang berkembang dalam masyarakat bahwa keadilan bahwa yang begini yang ditetapkan begini itu adalah tidak adil. Harusnya seperti itu, gitu. Nah, hukum kita ini belum mencakup ke sana. Jadi apa yang dilakukan yang penting kalau pidana 2 alat bukti, ya,
dua alat bukti sudah bisa dikatakan orang itu bersalah. Mhm. Tapi bukti, bagaimana cara mengkaji bukti? Padahal belum tentu bukti itu benar yang bukti itu. Nah, kita harus mengkaji bukti-bukti, harus mengkalkulasi bukti segala macam. Nah, jadi kan dalam hukum itu yang paling pertama itu adalah bukti-bukti di pengadilan. Kalau bukti-bukti itu memenuhi persyaratan, ya mau tidak mau mereka harus menjatuhkan hukuman, menjatuhkan vonis. Kalau seumpamanya seperti begini, nenek-nenek yang mencari dulu ada yang mencuri coklat, pohonnya coklat yang sudah dibuang, padahal bukan mencuri, ngambil lah dari situ satu coklat itu, terus dihukum. Banyak ya kejadian gitu ya. Nenek-nenek itu, padahal dia itu sebenarnya memang di wilayah itu coklatnya, ya. Diambil itu karena dia untuk memenuhi rasa hidup dia aja, bukan karena untuk memperkaya diri, seperti koruptor dan lain sebagainya, sehingga dijatuhkan meskipun hanya 3 bulan, tapi itu melukai rasa keadilan, melukai rasa keadilan terhadap masyarakat. Nah, dengan 2 alat bukti, hakim harus menjatuhkan. Kalau secara norma hukum, secara norma harus menjatuhkan hukuman bahwa nenek ini bersalah berdasarkan apa? Alat bukti itu. Karena ada si coklatnya itu. Ada coklatnya itu. Tetapi kalau secara sosiologis, ya, kan harusnya dilihat dulu motivasinya mengambil itu untuk apa dan dari mana gitu loh. Sebenarnya kalau dari bawah hanya yang udah busuk atau apa diambil dan hanya untuk memenuhi makan segala macam, kan sebenarnya yang dia harus disalahkan itu negara. Kenapa negara tidak mengurus fakir miskin? Kan begitu kan? Iya. Seharusnya kan gitu, harusnya itu. Kenapa kok fakir miskin ini kok nggak diurus? Padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa fakir miskin itu diurus oleh negara. Tapi ini malah dihukum. Bahkan nenek-nenek itu dihukum karena hanya untuk makan. Ini sebuah contoh aja. Gitu loh. Harusnya kan tidak, kalau menurut perasaan, menurut hati nurani, harusnya itu tidak dihukum, dibebaskan. Karena untuk mencari makan. Karena tidak ada mens rea atau niat, ya. Niatnya itu untuk memang ada niat untuk memiliki, tapi dia bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi hanya dia untuk menyambung makan saja. Berarti yang tega itu yang melaporkan ya Kang Dani? Iya. Yang melaporkan. Iya, yang melaporkan. Tega ya? Secara keadilan itu dimaksud adil gitu sampai si nenek itu dihukum. Ya makanya tadi kalau dari segi si nenek itu berarti tidak adil. Tidak adil. Tapi dari segi pelapor adil. Jadi kieu Kak, kalau kita berbicara keadilan, ya, keadilan itu bukan hak daripada penerima, ya. Tapi dari hak daripada pemberi, ya kan? Yang menentukan adil dan tidak adil itu kan pemberi. Siapa pemberi itu? Hakim. Yang bisa menilai hak adil dan tidak adil itu harusnya hakim. Kalau penerima itu ya tidak bisa, karena apa? Menurut saya adil, kan menurut Kang Ate belum tentu adil. Gitu. Berarti hakim juga mungkin secara hukum dia adil, tapi secara hati dia pasti bisa aja bertentangan. Iya, bisa saja. Iya, karena di Indonesia ini ada subjektivitas hakim. Ya. Jadi subjektivitas itu hati nurani. Ya. Jadi hati nurani hakim itu akan menentukan ini adil atau tidak adil. Harusnya kan begitu. Ya. Kalau secara nurani gitu. Nah itu ini adalah keadilan. Jadi keadilan itu sebenarnya menjadi tujuan kita, ya, tetapi menjadi sebuah kegelapan bagi kita. Makin orang itu mencari keadilan, makin susah kita, makin makin terjal kita. Karena kita tidak tahu yang adil itu, ya, yang adil menurut kita belum tentu adil menurut orang lain gitu. Karena apa? Keadilan itu bukan hak daripada penerima. Keadilan itu adalah hak daripada pemberi. Yang menyatakan adil dan tidak adil itu adalah pemberinya, pemberi keadilan. Kata pemberi keadilan, udah adil lah, kan gitu. Tapi kalau kata penerima,
Ya saya tidak adil, tapi Kang Atep nu ngalapor teh mah adil. Makanya hakim teh sok disebat nanti wakil Allah cenah. Wakil Tuhan, wakil Tuhan di bumi, wakil Tuhan di bumi. Jadi enang nu salah buru-buru lapor ke heula. Iya. Supaya jadi pembeli. Iya. Bisa wae kitu nya ayeuna mah. Mas buku salah laporan ke heula supaya teu dihukum. Jadi adil di dunia jeung adil engke di alam engke beureun duka sami duka henteu eta mah. Padahal di balik keadilan itu ada yang lebih tinggi, etik. Oh. Jadi dasar keadilan itu harus ada etik. Etika. Etik. Itu bagaimana memperlakukan orang, bagaimana membuat perasaan orang menjadi senang, bagaimana membuat orang itu tidak susah. Kan begitu. Itu jawaban paling luar biasa aja. Jadi Kang Atep, kalau udah bicara hukum gitu kan, memang kita juga kalau ada permasalahan harus dipercayakan kepada orang yang memang ahli di bidang. Tapi orang ge sanajan urang karena seni prayogi ngobrol kieu. Meh urang teh di non teh di kos. Ulah buta teuing. Saurang noki gerung teh non teh teh. Dungu. Disebut dungu. Disebut poloo. Pokoknya Kang Atep, Disebut poloo teh era. Kang Atep di nama ieu mah poinnya terus kengingnya bahwa orang sudah dapat pencerahan. Mungkin sahabat budaya juga para panitia sadayana anu nuju ngadongkeun paling tidak sedikit ada pencerahan. Ada pencerahan. Atau no, Ulah disebut poloo teh nya. Bisa jadi poloonya. Kang, kurang ini mah untuk karena hukumnya. Karena mah Kang Dani pilih bade nanti namanya teh bagi-bagi manggil-manggil rencangan mah. Oh, ayeuna saha ayeuna? Oh, jadi tegang iki tadi teh ini. Kapan Sampai heula Kang Dani masih kena aya waktos. Bade toel-toel ka saha. Oh, mohon. Bade ngagupay. Di YouTube Kang Dani kan Asgar Jaya. Asgar Jaya TV. Asgar Jaya TV. Mangga kanggo ka para panitia sadayana abdaun di mana wae anu urang Gunung Sindur, nu Rangkas, boh bilih hoyong ninga Teh Rama atau napi Kang Deni aya di dinya di Sabang duwe kamar biasa Asgar Jaya TV. Jaya TV. Oh, kontenna luar. Engke nu adina ieu, engke ieu nuju di rekam Oh. Asgar Jaya TV. Oh, iya oke sami. Mohon sami. Aya kameramen paling katuh. Aduh, abi tadi buat bolohot. Maka Kang Atep sebutkeun dungu eta. Luar biasa. Ieu teh langsung ya teh. Langsung. Aduh. Aya kameramen. Aduh. Pokoknya mah di Asgar Jaya TV. Jaya TV. Asgar Jaya TV. Luar biasa. Menuju disiarkeun. Disiarkeun. Kayak di ya nama diedit heula kan. Diedit Bila aya dungu. Henteu. Beli Teh Rama nyunkeun royalti. Aduh, ente gitu, ente. Urang mah atoh nu aya nya dipublikasikeun teh bunga. Bintang tamu Asgar Jaya TV teh tos ratusan jalmi. Mana atuh Kang Dani pilih bade. Jadi nanti membesarkan orang-orang sadayana nya. Nuhun Kang Dani. Bade duet sareng Teh Tini. Mangga Bade ngabupay. Gitu salam. Gitu salam. Oke, ya salam kanggo nu nonton biasanya Abah Dedi. Abah Dedi. Irjen Polisi Purnawiran Abah Dedi budayawan Sunda. Alhamdulillah. Orang Garut. Orang Garut, Abah Dedi. Kang Dani mah kunaon nonton YouTube-nya Asgar Jaya TV da orang Garut. Asgar teh asli Garut. Wow, nu pami TV YouTube-nya Bandung. Banjai. Kumagi Asgar asli Garut. Terus oke teh Kang Burhan. Oh, Kang Burhan. Kang Burhanuddin Abdullah. Kang Burhan teh mantan Gubernur BI. Pang Bageurna. Besok nonton. Nah. Kang Bubung. Oh, Kang Bubung. Kang Bubung Burhana. Kang Bubung Burhana mah kapungkur pan pernah Penggaluan busway teh ya. Busway. Direktur busway. Asli ti Garut. Kurang Garut mah karompaknya. Aduh. Alhamdulillah upami aya pagelaran wayang teh sok sungsong gitu kan. Kang Teddy mah mantan Dirjen Perdagangan. Support oke dia di istri. Hatur nuhun pisan. Saha deui Kang? Kang Rauf. Kang Rauf mah bos. Kang Rauf Purnama. Rauf Purnama tuh bosna PT Kertas lah pokoknya mah. Itu mah kenalna sareng wah orang-orang penting. Terus Kang Arif Ripi. Nah Kang Arif oke sama pengusaha muda Asgar. Enten ieu mah para inaong teh peduli pisan nya ka sini teh.
Mau Kita kalau besok nonton YouTube. nonton YouTube nah itu. Nonton oke dah barang lagu saya Terus Kang Epi. Oh Kang Evi di Garut, Kang Evi sareng teh Ane ya. Ya, ada. Alhamdulillah. Kang Aceng Muhyiddin Aceh Muhyiddin mana di Garut? di Garut. Terasa di nusok nonton YouTube Askan? Bisa nonton sadenya. Sebenarnya Seueur lah pon dia teh. Aya Neng Elin. nengerin mana? Pun bojo. Luar biasa. Nonton oke. Tapi kan teu nonton di YouTube Asgar. Di Asgar sami ah. Tinggal ya dirinya nambang. Numawi kada di like, subscribe Iya. gitu. Soalnya And comment. dirinya ya Dan artis. komen harus komen. Kan Ayo. orang setampil atuh di. Enggak, tanggung kapan di Sedayana sok di tinggal konten di Asgar Jaya TV luar biasa. Luar biasa. Orang hiburan deui. Teh ini mau naruskeun hukum tentang hukum. Teh ini mah dihukum. Teh ini mah dihukum wae sebetulnya. Mangga para penonton tadi Angkasawan RRI atos tepung tahun atos Kingkilaban terus namanya janji asih ku Teh Rahma ayeuna rumingkang ku Teh Hajah Tini Suwaktini. Mangga wilujeng Wilujeng oge kanggo ka para paniten anu namanya gabung pagitan ayeuna nuju eri perjalanan buka radio, nyetel radio kayak 82,8 FM RRI Jakarta nalurun acara apresiasi budaya Sunda. Masih kena aya waktos Kang Dani itu ada penyanyi atuh Kang Atep, Penyanyi naon tah? penyanyi Sunda. Menyanyi karaoke. Penyanyi karaoke segala biasa. Kang Yaya ulah kemana-mana. Kang Dani pokoknya kedah ngalagu dina wengi ieu tong nguruskeun wae hukum. Sekali-kali mah hiburan. Karesepna Kang Dani mah laguna teh kalangkangnya. Kalangkang? Sok Kang mana Kang Yaya teh? Tuh. Kumaha lagu kalangkang Kang Dani? Biasa ku Teh Rama diwakil. Luar biasa. Tadi mah yang kadangukeun soanten Kang Dani. Kang Dani itu kaleresan Masih kena ya waktu 15 menit teh. mohon kaping 11 September teh ulang tahun RRI. Nah, tos K78. Sami sareng kemerdekaan Republik Indonesia karena begitu merdeka disiarkan melalui RRI. Kang Dani mungkin mau menyampaikan ucapan untuk RRI dan pesannya untuk RRI. Mana? Selamat ulang tahun yang ke-78 untuk RRI. Untuk RRI karena RRI ini merupakan radio perjuangan. Dari dulu yang bisa menyiarkan program-program dan berita-berita resmi negara itu adalah di RRI. Jadi jangan dilupakan di RRI ini. Jadi mudah-mudahan RRI akan terus-menerus dapat menjadi kontributor untuk kemajuan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa, untuk keadilan juga. Ya. Jadi terus kemudian bisa juga menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini juga melalui RRI. Jadi RRI itu supaya tidak diartikan secara sempit hanya sebagai corong daripada hanya corong hiburan, tetapi harus menjadi corong kenegarawanan. Jadi kenegarawanan itu datang dari RRI karena RRI perjuangannya itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali RRI. Jadi dulu yang mengumumkan kemerdekaan, proklamasi juga dibacakan di RRI. Luar biasa. Katur nuhun Kang Dani. Pesan kanggo anu bade parang siun sakedap deui. Pokoknya mah kieu. Mohon. Satu musuh yang tidak bisa dilawan hanyalah waktu. Jadi waktu itu memang waktu itu tidak bisa dihalangi, tidak bisa diperangi.
waktu itu akan mengalir terus, berjalan terus. Jadi kita tidak bisa memutar ke belakang, pasti ke depan. Jadi pensiun mah pasti. Pensiun itu pasti, gitu. Mau naik gaji itu pasti. Tapi pensiun mah pasti. Jadi nubarane pensiun pulang menyesal. Karena itu adalah sesuatu yang pasti. Eksak gitu. Ini kalau ujungkan karena pada pensiun. Daerah mama memang nanti tos jembara aja. Pami pernah teh, abi mau balik pensiun sok emang gak bagian aja, cina gitu. No maui, tera mama orangnya baik hati Kang Dani. Jadi walaupun badai pensiun tetap masih mengundang tamu. Mau nggak mau terima pensiun tos teh naktir deh panitia. Tapi insya Allah kan Kang Dani kayak masih tetap kan berhubungan dengan RRI karena RRI adalah salah satu saling ini ya, apa tadi kata Kang Mate, take and give, saling memberi, saling menerima. Media perjuangan lah. Media perjuangan gitu. Atur nuhun ke Abah Kiki, Abah Otong, Aki Najuan, Pak RW Arja, Abah Nana Dukat, Ibuna Yani, Abah Tangsel, Teh Hilat Oge, Mamah Nenti, sareng Teh Warsi, gitu. Aki Yadi, Kang Surya, Teh Hilat Oge, Kang Paniten, wae sadaya teh tiasa biasana masuk di Gupay sadaya Kang Surya gitu. Sadaya lagi itu aktif itu Kang Dani, jantan upami aya siaran sareng-sareng upami tiasa mah di telepon mung di dieu teh tiasa upami di lantai genep mah kadang Kang Dani di lantai genep. Telepon pabelit teh biasa. Mohon teu sawios Kang Atep. Kumagi upami di ruang studio gamelan di dieu urang tiasa kempel. Tapi orang di dia ya gamelan. Di ditu mah teh aya. Bener teh tiasa sila. Di dia tiasa sila. Di ditu mah caring ke paur upami di ditu mah siaran ditu ke bisi disangka naon teh? Benten hukum. Hukum di ditu. Atep. Ulah. Bade ngagupainya. Kasar. Saya Kakanggi Mamah Atik sareng Apana di Bogor. Soalnya teh anjeunna mah tiap wengi Salasa sareng wayang golek pasti. Aduh, mun atur nuhun. Atuh pangonek ka Abah Jamin. Jamin di mana Bajamin? Bajamin teh wong di Tanjolaya Gunung Mulia. Aya teh no komara tah. Pokona mah teh kamari pendak sareng para paniten alhamdulillah. Yuswana 460 kalau hurungkul. Jadi regreg, Kang Atep paregreg. Masih kene mik cinta, mi asih kana sini bicinta budaya 410 ge masih kene. Tapi nu urang kalina teh aya. Aya mah aya. Mung ke gentos penyiaran sareng Kang Atep genah berangkali. Kang Atep ye. Bisi hilap ya. Tadi Kang Atep terus naros kabli. Ayeuna beli rek naros ka Kang Atep. Urang pabalik ya jadi penyiar. Iya. Saling abi balik ngadoa heula nyon. Ini ka Kang Dani. Sareng ade ka nanti Kang Dani mobil ilmu Kang Dani tengsen rat ka abi. Nah, bertarasan ya masalah budaya, masalah seni. Mengenai wayang golek kan tadi wayang golek. Nah, wayang golek itu kan di ayat 2. Hiji wayang golek Purwa. Kedua wayang golek Mena. Anu aya di Cirebon. Nu di Cirebonan gitu kan. Ari saresna ari wayang golek Purba dimulai oleh siapa, dan wayang golek Menak itu saha nu ngawitanana gitu. Lima patarosan susah-susah gampang. Lain gampang-gampang susah-susah gampang. Susah tapi gampang. Gampang lah tukang Jadi ente tiasa punten Kang. Oh ieu nganu jelas mah wayang golek teh mun aya wayang golek Purwa teh di urang di Jawa Barat. Versi Jawa Barat teh wayang golek Purwa. Nu Menak mah wayang cepak nu aya di Cirebon. Tapi upami wayang golek Purwa. Wayang Menak teh wayang cepak teh sami. Kalebetna wayang cepak anu di Cirebon disebutnya wayang cepak. Da wayang teh ternyata sanes di Sunda wae sudah menginternasional di tiap negara ge geuningan seueur aya nami wayang naon teh di Kamboja aya, di Vietnam aya, di Thailand aya gitu. Teras di Irlandia pami tempat mah aya. Di urang ge wae komo di urang di. Tapi ada ceritanya tetap Mahabharata sami. Untuk cerita benten-benten upami anu cerita Mahabharata Ramayana mah ayana di wayang golek Purwa.
Wayang kulit, wayang golek urang di dia Mahabharata sareng Ramayana. Apakah anu wayang golek di urang asalna ti India sami ti India atau napi henteu benten? Secara carita eta ngindu ka India. Dina Mahabharata. Mahabharata sareng Ramayana. Tapi ada penokohan-penokohan yang di India tidak ada. Contohnya Semar, Cepot, itu para panakawan kan di sanes kan bangsa Semar, Cepot itu anu opat panakawan mah sanes wayang kan itu kan hanya hiburan. Mohon. Tapi di India kan tidak ada ya, karena itu mah memang di Indonesia disesuaikan dengan budaya Indonesia karena itu masalah hiburan kan itu. Tapi secara secara story cerita itu hampir sami. Kan aya tilu pamit telepat mah dina wayang itu aya wayang satria, Wanda, sareng hiji deui teh naon Satria, Wanda, sareng anu bangsa si buta sagala rupana itu. Oh, itu mah wayang itu terbagi aya wayang satria, aya wayang ponggawa begitu nya. Ponggawa. Wanda sareng hiji satria mah wayang yang nanti sifatna teh lungguh, contohna Arjuna, itu Kresna, itu masuk ke jajaran wayang satria. Tapi kalau setelah berbicara Gatot Kaca, dirinya aya Bima, aya Indrajit, itu lebetna wayang ponggawa, karakter panginten. Nah, seperti aya deui wayang para buta. Tapi di setiap dia aya, di setiap negara nu kitu aya sami. Upami di India negara Nusantara tidak menggambarkan dengan cerita Mahabharata sareng Ramayana. Mahabharata Ramayana mah ayana di urang di dia. Tapi secara cerita hampir sami sareng anu di India. Jadi soalnya di situ aya adegan-adegan disebutnya perang Bratayuda. Nah, di urangnya di dia nganggo perang Bratayuda. Di situ ada cerita non teh Bisma gugur, ada Dorna gugur atau Kumbakarna gugur. Ternyata di India juga sami. Itu secara cerita hampir sami. Yang Gatot Kaca meninggalnya sama di ditulis sami. Di India oge. Terus Dorna Bisma meninggalnya sama dina Jaya Tigasan atau napi bahasa diurang di Sunda gitu. Dia benten deui sareng benten judul namanya berhenti jauh ge sami. Tapi secara cerita orang itu terbunuh dengan ini itu sama ya. Jadi upami benten berarti itu salah, soalnya harus ngikut sama. Ari Menak, wayang Menak naon ceritana eta wayang Menak? Wayang Menak mah seperti di Cirebon mungkin bercerita tentang Sultan. Itu dijadikan tokoh utamana saha? Dina tokoh utama mungkin para Panji. Nah, upami di wayang kulit Betawi itu ada cerita menceritakan tokoh ya si Pitung Jadi bisa itu untuk memberikan ke masyarakat itu dengan sajian tidak harus cerita Mahabharata atau Ramayana saja. Jadi kalau memang itu sejarah bisa diperankan dengan penokohan wayang itu sendiri. Kan urang mah di Sunda di dia makena Mahabharata sareng Ramayana. Carita tapi seseueurna sudah cerita karangan yang luar dari Mahabharata dan Ramayana. Gitu. Caritana cerita bebas. Bebas. Kang Dani teh panginten badai janten dalang. Diajar ke Kang Atep. Kang Atep diajar hukum ke Kang Dani. Aduh, ieu teh ngobrol mah resepnya. Resep sifat terusna nu bingung teh aya wayang Menak, aya wayang Purwa, jeung aya wayang anu teu laku dalam teh. Saha Atep? Aduh, Kang Atep, Kang Asep. Aduh bener kok. Tak ngobrol sih teh garos kan. Ngobrol tengah raos. Luar biasa Kang Dani. Baik, sahabat budaya, ternyata alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini berkenaan dengan tema kita seni budaya dan hukum. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Mangga ke para paniten bilih aya naon teh peryogi ku Kang Dani pengacara nu bilih peryogi ku naon teh perlindungan tentang hukum baik di seni dan budaya biasa ngahubungi Kang Dani ya. Baik sahabat budaya, karena waktu sudah tidak mencukupi lagi, ya Rahma, Kang Atep dan seluruh keluarga besar seni Sunda di Jakarta, amit mundur, amit mungkur, hatur nuhun Kang Dani. Mudah-mudahan Kang Dani sehat, biasa ngabantos masyarakat di bidang hukum. Terama nu mencet tugas ngaturkeun nuhun, apunten bilih aya kalepatan, sakitu nu kapihatur permios.